Hari ini, where is God? Di manakah Tuhan? Mungkin ketika saudara-saudara datang di tempat ini, duduk di gereja ini, mungkin saudara-saudara berpikir, di mana ya Tuhan? Di mana Tuhan di dalam hidup saya? Tadi di lagunya, wah indah sekali lagu pujian tadi. Saya rasa-rasa mau dengar terus, tapi ternyata sudah selesai. Di mana Tuhan? Pertanyaan lebih lanjut. Mengapa orang benar menderita? Saya sudah setia sama Tuhan, saya rajin masuk gereja, saya rajin kasih perpuluhan, saya rajin berdoa, saya orang baik. Tapi kenapa hidup saya ditimpa kesusahan? Saya orang Kristen, saya sudah mengikuti Yesus, tapi kenapa hidup saya menderita? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak sebab orang menderita. Orang menderita karena kesalahannya sendiri. Beberapa waktu lalu salah satu anggota kami di Malang kecelakaan motor. Kepalanya bocor, kasihan. Ketika saya lawat, saya tanya, kenapa? Jatuh pendeta, kepleset. Terus kepalanya bocor. Nggak pakai helm, menderita dia. Harusnya otomatis kalau naik motor itu harus pakai helm. Dia menderita karena kesalahannya sendiri. Tetapi ada orang menderita, dia nggak bikin salah, dia setia sama Tuhan, tapi hidupnya menderita banget. Mohon maaf, ternyata yang saya highlight tidak terlalu terlihat ya. Harusnya tadi sempat saya edit dulu. Dasar dari pembahasan renungan kita pada Sabat hari ini dalam buku Daniel. Saya ngasih dalam Tuhan, kalau saya tanya buku Daniel, apa yang dipikiran saudara-saudara? Nubuatan, tanduk kecil, penganiayaan, itu betul. Tapi kita akan lihat di manakah Tuhan di dalam konteks Daniel 1. Mari kita mulai. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Raja Yoyakim, ya, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca buku Daniel ini, bukan cuma buku Daniel, ketika kita baca buku, terlebih khusus baca Alkitab, ada 3 hal penting yang harus kita tahu. Yang pertama, ada penulis. Lalu ada tokoh dalam cerita. Ya, ada tokoh dalam cerita dan ada pembaca. Pembaca itu kita. Penulis ini, kalau kita lihat point of view ini, penulis ini memiliki kuasa untuk menulis apapun. Dia bisa tulis orang ini mati, dia bisa tulis raja ini diangkat, bebas, bukan bebas. Dia memiliki kekuasaan itu. Tokoh dalam cerita, point of view yang kedua, tokoh dalam cerita, seringkali tokoh ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan seringkali kita sebagai pembaca Alkitab lebih tahu apa yang terjadi. Itulah sebabnya kita akan lihat pelajaran ini. Di manakah Tuhan? Daniel 1 ayat 2, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda. Ini harus. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Saudara-saudara boleh buka Alkitab. Lebih bagus buka Alkitab supaya bisa baca juga. Seharusnya penulis yang saya bilang tadi punya kuasa, nggak perlu tulis kalimat Tuhan menyerahkan Yoyakim. Artinya apa? Ini bukan sekedar informasi, tapi ini adalah theological statement. Ada hal penting, ada hal dalam yang penting. Kenapa penulis ini harus tulis Tuhan menyerahkan Yoyakim? Di ayat 1 dibilang, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Pertanyaannya, kira-kira Raja Yehuda tahu gak kalau ternyata Tuhan yang buat mereka dikepung? Itulah sebabnya tadi saya sampaikan, seringkali tokoh di dalam Alkitab nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kita sebagai pembaca Alkitab kita udah tahu.
Kenapa orang Yehuda waktu itu dikepung? Karena Tuhan yang kasih. Masalahnya mereka nggak tahu kalau Tuhan yang kasih. Mari kita lihat ini. Beberapa terjemahan, ya saya coba ambil beberapa terjemahan dikatakan seperti ini. Dalam New King James Version. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Dan Tuhan menyerahkan Raja Yehuda, Yoyakim, ke tangannya. Ke tangannya siapa? Nebukadnezar. Masalahnya dia nggak tahu kalau Tuhan yang kasih. Terjemahan lain dalam New International Version. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Artinya apa? Dan Tuhan memberikan, mengantarkan Yoyakim, Raja Yehuda, ke tangannya Nebukadnezar. Terjemahan lain, dalam terjemahan lain, the Lord gave him victory. Ini menarik. Jadi siapa yang kasih kemenangan sama Raja Nebukadnezar? Tuhan. Masalahnya Nebukadnezar nggak tahu dan Raja Yehuda Yoyakim juga nggak tahu. Itulah sebabnya ketika Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Kenapa Nebukadnezar setelah dia menang lawan Yoyakim, terus dia bawa perkakas-perkakas itu pergi ke rumah dewanya? Kira-kira kenapa? Nggak apa-apa kan ya, sambil ini Pak Pendeta ya. Kalau ada yang mau jawab nggak apa-apa. Kira-kira kenapa Raja Nebukadnezar bawa hasil rampasan itu ke Sinear, ke dalam rumah dewanya? Kira-kira kenapa? Karena Nebukadnezar pikir yang kasih kemenangan sama Babel, yang kasih kemenangan sama Nebukadnezar itu adalah siapa? Dewanya. Kembali, para tokoh dalam Alkitab nggak tahu apa yang sedang terjadi. Padahal, siapa yang kasih dia kemenangan? Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan yang menyerahkan kemenangan kepada Nebukadnezar. Dia pikir yang kasih kemenangan sama bangsa Babel, orang-orang Babel, kita harus tahu orang-orang Babel ini adalah tentara yang paling kuat pada zamannya. Sehingga sebelum berperang biasanya mereka melakukan doa-doa, sembayang-sembayang kepada dewa-dewa mereka. Setelah mereka menang, mereka pikir dewa mereka yang kasih menang, terus mereka bawa persembahan kepada dewanya. Nebukadnezar salah mengerti cerita. Enaknya kita udah baca Alkitab, kita tahu apa yang sedang terjadi. Tapi seringkali kita kehilangan keindahan dari statement atau kata Tuhan menyerahkan Yoyakim. Apa yang kita bisa pelajari pertama kali saudara-saudara? Nebukadnezar salah mengerti cerita. Dia pikir karena prajuritnya hebat, dia pikir karena strategi perangnya hebat, dan dia pikir dewanya dia yang membawa kemenangan. Padahal dia nggak tahu kalau Tuhan yang menyerahkan, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang kasih Yoyakim itu, bangsa Yehuda itu kepada siapa? Kepada Babel. Dia nggak tahu kalau Tuhan adalah sumber berkat dan kemenangan. Sesuai yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita sama kayak Nebukadnezar. Kalau kita dapat jabatan bagus, kalau kita dapat nilai terbaik, IPK bagus, kita pikir karena saya hebat, wajar lah. Karena saya sudah belajar banyak, wajar. Lihat segala sesuatu itu terjadi karena apa? Atas kehendak Tuhan. Saya bisa jadi pimpinan, dia pikir karena dia orang hebat, dia orang pintar segala macam. Padahal apa? Tuhan yang kasih. Tuhan adalah sumber berkat dan Tuhan adalah sumber kemenangan. Ya. Tetapi seringkali kita salah mengerti apa yang terjadi. Kita pikir karena kita hebat, padahal karena Tuhan yang memberikan itu semua. Sebagai contoh,
Mungkin nggak terlalu kelihatan di sini, jadi Bapak Ibu boleh buka di aplikasi. Saya taruh bahasa Inggrisnya supaya kita bisa lebih melihat mana makna dari artinya, lebih sesungguhnya. Kalau kita lihat bagaimana Raja Yoyakim begitu kecewanya sama Tuhan, peristiwa itu kita bisa lihat dalam Yeremia 14. Ketika bangsa itu dikepung, ini yang mereka lakukan. Pertanyaannya, emang mereka nggak berdoa sama Tuhan? Bukannya mereka umatnya Tuhan. Tapi kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi Daniel 2 ini ketika mereka ditangkap itu basicnya di sini, Yeremia 14. Dikatakan seperti ini. All the hope of Israel, his savior in time of trouble. Oh, pengharapan Israel, penyelamat pada waktu apa? The time of trouble, penyelamat pada waktu kesusahan. Ini Alkitab yang bilang ya. Why should you be like a stranger in the land? Siapa you di sini? Kira-kira siapa? God, Tuhan. Why should you be like a stranger in the land? Jadi mereka bilang Tuhan itu kayak apa? Orang asing, lebih jauh. And like a traveler who turns aside to tarry for a night. Seperti apa mereka bilang? Kayak orang yang lagi jalan-jalan, kayak traveler, cuma lewat. Ya, cuma lewat. Bahkan di ayat 9 ini lebih menarik. Why should you be like a man astonished? Apa artinya? Kenapa engkau, siapa engkau ini? Kenapa engkau Tuhan kayak orang bingung-bingung? Bayangin aja, mereka bilang Tuhan ini kayak orang bingung-bingung. Saudara-saudara pernah lihat orang bingung-bingung? Kayak gimana ya? Apa yang harus bikin bingung-bingung gitu? Mereka bilang Tuhan itu kayak apa? Kayak orang asing. Mereka bilang Tuhan itu cuma kayak traveler. Dan mereka bilang Tuhan itu sama kayak apa? Sama kayak orang bingung-bingung. Mungkin kalau ayat ini sebelum dibaca, terus saya bilang Tuhan itu kayak bingung-bingung. Saudara bisa marah sama saya. Tapi kalau Alkitab yang udah bilang, nggak bisa lagi ya. Dibilang apa? Why should you be like a man astonished? Kenapa engkau kayak orang bingung-bingung? Like a mighty one, itu dibilang. Like a mighty one, nggak kelihatan ya. Who cannot save, seperti yang berkuasa, tetapi apa? Bisa menolong. Mereka bilang Tuhan itu berkuasa, mereka akui Tuhan itu punya power, tapi nggak bisa nolong. Bayangin aja, orang Israel bilang Tuhan nggak bisa nolong. Kalau saudara-saudara bilang saya nggak bisa nolong, bisa jadi karena saya manusia terbatas. Tapi mereka bilang Tuhan yang apa? A mighty one who cannot save. Punya power tapi nggak bisa nolong. Yet you, oh Lord, are in our midst. Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. And we are called by your name. Lalu kami memuliakan engkau, memanggil engkau. Do not leave us. Janganlah tinggalkan kami. Mereka bertanya-tanya, di mana Tuhan? Ini udah mau dikepung Tuhan. Di Manado ada istilah somo mati. Apa itu kalau somo mati? Somo mati ini. Belum mati tapi udah dibilang somo mati. Jadi antara hidup dan mati. Ketika mereka dalam tengah-tengah kematian, mereka udah dikelilingi, udah mau diserang sama Raja Babel. Yang mereka lakukan apa? Mereka sembahyang. Ketika mereka lagi susah, mereka sembahyang. Mereka cari Tuhan. Tapi ketika mereka cari Tuhan, mereka gak percaya Tuhan. Engkau kayak orang-orang bingung. Engkau kayak orang yang gak bisa nolong padahal punya kuasa. Jangan tinggalkan kami. Dan seringkali kita sebagai umat Tuhan, kita kayak gini. Kalau lagi senang, gak tanya Tuhan di mana. Tapi kalau lagi susah, mana Tuhan, mana Tuhan. Saya udah rajin masuk gereja, saya udah kasih persembahan, mana Tuhan. Faktanya, pertanyaan di manakah Tuhan tidak pernah ditanyakan oleh orang tua yang punya anak dari SD, SMP, SMA, terus masuk di perguruan tinggi yang terbaik. Tetapi pertanyaan di manakah Tuhan ditanyakan oleh mereka, oleh orang tua yang sudah urus anaknya dari kecil, tapi pas kuliah narkoba,
Akhirnya harus dikeluarkan. Orang tua ini berteriak, di mana Tuhan? Kami udah jaga anak ini baik-baik, tapi anak ini malah rusak. Di mana Tuhan? Pertanyaan di manakah Tuhan tidak pernah ditanya oleh orang-orang muda yang habis dari kampus terbaik, lulusan terbaik, lalu langsung kerja, posisi yang baik, gaji yang baik, gak pernah. Tapi pertanyaan di manakah Tuhan ditanyakan oleh orang-orang muda yang sudah setengah mati kuliah, harus sambil kerja, pas cari kerja nggak dapat kerja. Di mana Tuhan? Saya udah susah-susah. Di mana Tuhan? Pertanyaan di mana Tuhan tidak pernah ditanyakan oleh mereka yang dari kecil hidup baik-baik dalam keluarga sejahtera. Tetapi pertanyaan di manakah Tuhan ditanyakan oleh orang-orang yang hidup susah terus, padahal masuk gereja terus. Di mana Tuhan? Pertanyaan yang sama ditanyakan oleh orang-orang Israel. Ketika mereka dalam keadaan susah, mereka tanya, engkau punya kuasa, tapi engkau di mana? Padahal mereka bilang apa? Engkau ada di tengah-tengah kami, tapi mereka cari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sayangnya orang Israel, Raja Yoyakim, salah mengerti akan cerita. Itulah sebabnya kita tahu ceritanya kan, oh Tuhan yang serahkan. Mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tuhan yang menyerahkan mereka ke Babel. Saudara, siapa yang serahin umat-umat Tuhan ini, bangsa pilihan Tuhan ini ke bangsa kafir, siapa? Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong mereka. Ya. Meskipun dalam keadaan sulit, Tuhan akan mengatur segala sesuatunya demi kebaikan mereka. Kita sebagai orang Kristen suka banget ngaku Kristen. Kita sebagai umat-umat Tuhan, apalagi di sini GMAHK, wah, umat yang dipilih segala macam. Tapi kalau ada masalah, kita nggak mau kasih Tuhan, kita atur sendiri, makin rusak. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita, apakah Tuhan nggak dengar? Apakah Tuhan akan diam aja? Lihat, bukan berarti Tuhan nggak bisa tolong mereka, karena ceritanya belum selesai ya, khotbahnya juga belum selesai. Tuhan akan mengatur segala yang baik untuk mereka. Masalahnya ini, konsep bangsa-bangsa kafir. Ini masalahnya. Dan orang Israel terjebak dalam konsep ini. Raja Yoyakim terjebak dalam konsep ini. Mereka berpikir, God dan gods dan dewa-dewa itu seimbang. Seimbang, God and evil is balance. Mereka pikir gitu. Saya pernah melayani di Bali. Kalau saudara-saudara yang pernah ke Bali, pasti tidak akan asing dengan sesajen. Ya, jadi karena kami di Bali, kami harus belajar budaya mereka. Menariknya, ini online ya? Oh nggak apa-apa ya, saya sampaikan dia, semoga aman-aman. Tapi ini kebaikan kok. Di Bali itu, mereka percaya Tuhan. Mereka percaya Sang Pencipta. Mereka itu jarang bilang, bukan jarang, mereka tidak dianjurkan bilang Tuhan. Tapi orang Bali itu selalu bilang apa? Sang Pencipta. Karena bagi mereka nama Tuhan itu sakral, kudus. Kita harus belajar dari mereka ya. Kita dikit-dikit ngomong Tuhan, sumpah Tuhan, itu kan gak baik juga ya. Jadi mereka, orang Bali ini, mereka bawa persembahan syukur mereka kepada Tuhan. Tetapi di saat yang sama, mereka juga bawa persembahan kemana? Ke dewa-dewa mereka. Pertanyaannya untuk apa? Bagi orang Bali, bagi orang Hindu Bali lebih khusus, mereka kasih persembahan ke God, kepada Tuhan Sang Pencipta, untuk sebagai ucapan syukur. Saya bersyukur, keluarga kami bersyukur, kami kasih persembahan sama Tuhan. Di saat yang sama mereka kasih persembahan sama dewa. Ada di jalan, ada di pohon, ada di rumah, segala macam dikasih. Kenapa? Karena mereka pikir kuasa jahat ini bisa mencelakakan mereka. Supaya kuasa jahat ini tidak mencelakakan mereka, apa yang harus dilakukan? Kasih sajen, kasih persembahan. Dan ini adalah konsep bangsa-bangsa kafir.
Mereka pikir Tuhan, kuasa Tuhan dengan kuasa jahat itu seimbang, padahal enggak. Ya. Ketika mereka memuliakan Tuhan dengan persembahan mereka, di saat yang sama juga mereka melakukan persembahan supaya enggak ganggu-ganggu kami, supaya kalau kami bawa motor, bawa mobil enggak kecelakaan. Makanya kalau saudara-saudara ke Bali coba lihat di motor, di mobil pasti ada sajen. Kenapa? Supaya yang jahat ini enggak ganggu-ganggu mereka. Di saat yang sama mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Dan orang Israel terjebak dalam paradigma ini. Kalau kita lihat ini, saudara-saudara, orang Israel terlebih khusus pada saat ini, mereka itu terjebak dalam situasi, kami ini umat Tuhan. Kalau kami ada masalah, kami berseru sama pasti Tuhan tolong. Dan itu terbukti ketika mereka dikepung oleh Assyria, mereka berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Ketika orang-orang Mesir mau serang mereka, Tuhan tolong. Dan ketika mereka pikir, wah kami lagi diserang nih, kami lagi dikepung, mari kita berseru sama Tuhan, supaya Raja Nebukadnezar nggak bisa nyerang kita dan kita menang. Itu paradigma lama. Kenapa? Karena buktinya di ayat ini, ketika mereka berseru sama Tuhan, Tuhan nggak tolong mereka. Kok Tuhan nggak nolong mereka? Ini gimana nih ceritanya? Tuhan tidak ini konsepnya. Mohon maaf ya, ternyata nggak terlalu lihat. God does not protect his people from trouble, but biasanya kalau di Alkitab kalau ada kata tetapi itu penting. Itulah sebabnya tetapi carilah dahulu, berarti penting kan tuh. Sama kalau kayak kita dalam sosial. Wah, Pendeta Samuel, ini contoh ya Pendeta ya. Pendeta Samuel ganteng ya, tapi bau. Mana yang kita ingat? Baunya kan, karena yang ditekankan itu setelah itu ya, oke. God does not protect his people from trouble, but God protects his people in trouble. Tuhan tidak melindungi umat-umatnya dari masalah, tetapi Tuhan melindungi umatnya, apa katanya? Di dalam masalah. Itulah sebabnya Tuhan gak melindungi Hanania, Misael, Azaria dari dapur api, tetapi Tuhan melindungi mereka di mana? Di dalam dapur api. Kalau Tuhan punya kuasa, harusnya Tuhan bisa sebelum mereka masuk dapur api itu jadi salju, bisa. Tetapi bukan itu cara Tuhan yang kita pelajari sahabat ini. God did not protect Daniel from the lion's pit, but God protected Daniel di mana? In the lion's pit. Tuhan nggak menjaga Daniel nggak masuk gua singa, tapi di mana Tuhan? Tuhan ada di dalam gua singa sama Daniel. God does not prevent his people from experience great tribulation, but God protects his people from experience great trouble. Itulah sebabnya tadi saya tanya di awal. Seringkali kita kalau baca buku Daniel yang kita ingat cuma great tribulation, dikejar-kejar, setan segala macam, sampai akhirnya kita lupa pertolongan Tuhan. Tuhan tidak menghindarkan umatnya dari pengalaman kesusahan besar, tetapi Tuhan menjaga umatnya di mana? Di dalam menjalani great tribulation. Mungkin saudara-saudara saat ini ada dalam keadaan kurang sehat kah, ekonomi lagi nggak baik. Di mana Tuhan? Saya udah setia. Tuhan tidak menghindarkan saudara dari bangkrut. Tuhan tidak menghindarkan teman-teman dari nilai jelek. Tuhan tidak menghindarkan saudara dari masalah-masalah sosial. Tapi Tuhan ada bersama saudara ketika saudara menjalani masalah-masalah itu. Daniel 12 ayat penutupan buku Daniel ini menarik. Dikatakan apa? Pada waktu itu juga muncul Mikael, the great prince who stands watch over the sons of your people. Seringkali ayat ini yang dibaca itu cuma tengah-tengah ayat ini. And there shall be a time of trouble. Maka nanti ada apa katanya? Masa pengguncangan, akan ada masa-masa yang susah. Seringkali orang Advent baca ayat cuma di sini doang. Tapi nggak baca keseluruhan ayat ini.
At that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over, dikatakan, the son of your people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation. Ini penting. Even to that time, and at that time your people, apa katanya? Shall be delivered. Seringkali kalau kita dengar-dengar, ya ini adalah biasa konsep-konsep lama ya. Tapi kan kalau kita belajar Alkitab berkembang terus ya. Kita kalau udah bahas buku Daniel, yang kita bahas apa? Paus, antikris, teknologi, dikit-dikit ini setan, ini dikit-dikit setan. Bukan itu poin utama buku Daniel. Poin utama buku Daniel adalah akan ada kesusahan besar. Betul, benar. Tetapi di dalam masa kesusahan itu ada apa? Ada Michael shall stand up. Terjemahan lain, dalam terjemahan lain saya ambil dalam New International Version. At that time, Michael, the great prince who protects. Apa artinya who protects your people? Dalam konteks apa? Dalam konteks masa-masa susah. Diprotect. Who stand guard over your nation, yang berdiri. Ditutup dengan apa? Shall be delivered, will be delivered, will be rescued, akan tertolong. King James Version dikatakan, the great prince will stand for, akan berdiri untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Konteksnya apa? Dalam masa-masa yang sulit. Ellen White dalam Thought from the Mount of Blessing dikatakan, meski Tuhan tidak menjanjikan umatnya pengecualian dari pencobaan, Tuhan telah menjanjikan mana yang jauh lebih baik jika ada dipanggil untuk melewati tungku api demi Dia. Ini, Yesus akan berada di sisi Anda. Jadi kalau lagi keluarga lagi susah, keluarga lagi ada masalah, teman-teman orang muda lagi susah-susah, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Jawabannya, Yesus akan berada di sisi Anda. Stand for. Ini yang tadi ya, Tuhan nggak melindungi umatnya dari masalah, tapi Tuhan melindungi umatnya di dalam menjalani masalah. Ya. Pertanyaan lebih lanjut, kalau begitu, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan saya setia, saya rajin masuk gereja, rajin baca Alkitab, rajin kasih persembahan, tapi kenapa masih menderita? Bukannya kalau ikut Tuhan itu aman-aman aja? Mari kita lihat. Dalam Daniel 3, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada Daniel dan teman-temannya dan menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Di dalam Daniel 3, di situ dikatakan, ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh, fell down, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Beberapa waktu lalu, saya lihat di Instagram ada orang jatuh ke kandang gorila, Pak Pendeta. Jatuh ke kandang gorila. Tiba-tiba, biasanya kalau seperti itu, kamera itu harus selalu mengarah ke situ, supaya kita tahu apa yang terjadi. Tetapi dalam Daniel 3 ini, gantinya penulis memperlihatkan apa yang terjadi di dapur api, penulis mengarahkan pandangannya kepada Raja Nebukadnezar. Mari kita lihat. Lalu Raja Nebukadnezar terkejut dan dia bangun dan berkata kepada pengawalnya, menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat itu ke dalam api? Jawab mereka, benar ya Raja, ada 3 orang. Terus dibilang apa lagi? Look, he answer, dia menjawab, I see, aku melihat ada 4 orang.
Jadi, informasi yang kita dapatkan ada 4 orang di dalam dapur api, didapat dari siapa? Didapat dari siapa? Dari Nebukadnezar. Nebukadnezar yang kasih tahu bahwa lihat ada 4 orang di situ. Terus apa katanya? Dan yang keempat, katanya tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat, apa katanya? And the form of the fourth is like the Son of God. Dan tokoh yang keempat, orang yang keempat, oknum yang keempat, rupanya seperti apa katanya? Son of God, seperti anak Allah. Dari mana kita tahu peristiwa ini? Peristiwa ini dicatat atas kesaksian dari Nebukadnezar. Artinya apa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Saya sederhanakan seperti ini. Bisa jadi, saya bilang ini bisa jadi ya. Bisa jadi Tuhan membiarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur api karena Tuhan rindu menjangkau Raja Nebukadnezar. Dan fakta bahwa mereka selamat adalah bahwa Tuhan mau menjangkau Nebukadnezar. Lebih lanjut. Lalu Daniel, sesudah itu raja memberi perintah. Raja siapa ini saudara-saudara? Darius. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Siapa Raja Darius ini? Siapa Raja Darius ini? Raja yang gak percaya Tuhan. Raja yang memiliki banyak dewa. Dia bilang, berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu, Daniel kalau bilang Allah, dia pakai bahasa Adonai. Allahku, ya. Bilanglah sama Adonai yang kau sembah dengan tekun. Itu ada kata kunci nanti di situ ya. Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja kafir, raja yang gak percaya Tuhan, tapi dia berdoa supaya raja yang hidup, Adonai, rajanya Daniel, rajanya Israel, yang akan melepaskan dia. 17. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya. Supaya dalam hal ini Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lihat, kenapa cerita ini ada? Karena Daniel dijebak. Mungkin saudara-saudara pernah dijebak sama saudara, keluarga, siapapun. Lihat, Daniel dijebak, akhirnya dia dimasukkan ke goa singa. Apa yang terjadi sama Daniel ketika dia ada di goa singa, saudara? Apa yang terjadi? Dia bisa elus-elus itu singa. Ya, saya kalau lihat anjing galak aja saya nggak mau deketin. Ini singa, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Tuhan perlu siapa? Umatnya untuk setia. Tidak akan ada keajaiban goa singa. Tidak akan ada keajaiban di dapur api kalau mereka berempat ini gak setia. Tidak akan Tuhan yang kita sembah selama ini dipermuliakan kalau saudara dan saya gak setia. Tuhan perlu umatnya untuk setia. Jadi kalau ada masalah, apa yang harus dilakukan saudara-saudara? Berdoa. Jangan taruh di Facebook. Gak guna. Bukannya selesai, makin panjang. Tuhan butuh umatnya yang setia agar kemuliaannya dinyatakan. Kalau bahasa gaulnya apa tuh? Simbiosis, mutualisme. Di saat kita butuh Tuhan, Tuhan juga butuh kita untuk apa? Orang-orang lihat benar ya umat-umat DHI itu memuliakan Tuhan. Ya. Ada satu iklan yang saya nggak promosiin produknya ya, tapi tagline-nya bagus. Nggak ada loh, nggak rame. Apa itu artinya? Satu iklan yang nggak perlu kita itu, tapi tagline-nya bagus. Harusnya kehadiran umat-umat Tuhan yang setia menjadi berkat buat orang.
Jangan, ya Samuel yang datang, gak usah gereja lah kita. Kehadiran umat Tuhan yang setia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apalagi kalau lagi dalam masalah, ya. Apalagi kalau dalam masalah. Tuhan tidak melindungi kita dari kesusahan, tetapi Tuhan melindungi kita. Apa katanya? Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Tuhan tidak melindungi kita dari kesusahan, tetapi Tuhan melindungi kita di dalam kesusahan. Kita pikir sebagai umat Kristen, ya udah gak mungkin ada masalah hidup saya. Oh, I'm sorry. Semakin kita setia sama Tuhan, semakin keras setan itu ngapain? Bekerja. Itulah sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, selama ini kita hanya mendengar bahwa bahasa saya mungkin agak aneh bagi saudara-saudara. Selama ini kita ditakutkan dengan Great Tribulation. Selama ini kita ditakutkan dengan masalah-masalah. Buku Daniel kembali mengingatkan kita bukan cuma Great Tribulation kok. Tapi konsep buku Daniel apa? Ada Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Amin. Ellen White mencatat dalam buku Desire of Ages dikatakan seperti ini. Ini menjadi pengharapan pribadi juga buat saya. Melalui semua pencobaan kita mempunyai penolong yang tidak pernah gagal. Jadi kalau lagi ada masalah dalam keluarga, lagi ada masalah pribadi, masalah finance, kesehatan, katanya apa? Kita punya penolong yang tidak pernah gagal. Raja Yoyakim pikir Tuhannya mereka gagal. Kita punya penolong yang tidak pernah gagal. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Bergumul melawan godaan, berperang melawan kejahatan, dan akhirnya apa? Dihancurkan oleh beban dan kepedihan. Jadi kalau lagi ada masalah, di mana Tuhan, saudara-saudara? Masih berat, nggak apa-apa. Karena baru pertama kali dengar khotbah begini. Jadi kalau lagi ada masalah, kalau ekonomi keluarga lagi rusak, hubungan suami istri lagi nggak baik-baik aja, kesehatan lagi terganggu, pertanyaannya, di mana Tuhan, saudara-saudara? Amin. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Ada satu hal yang saya mau komentari. Seringkali setiap orang punya hiding place. Tahu hiding place? Hiding place itu satu tempat, satu ruangan, di mana di ruangan itu cuma saya yang tahu apa yang terjadi. Pendeta nggak tahu, orang tua saya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Jadi di situ saya bebas melakukan apa aja. Saya bisa bikin dosa. Banyak orang punya hiding place. Di gereja rohani banget. Tapi ternyata dia sering banget bikin dosa di hiding place itu. Pertanyaannya, ketika orang-orang ini melakukan dosa, pendeta Franklin gak lihat, ketua-ketua jemaat gak lihat, majelis gak lihat, saudara-saudara yang lain gak lihat. Kira-kira Tuhan lihat ya? Tuhan lihat. Kenapa? Karena kita gak pernah sendiri. Meskipun sekarang dia tersembunyi, ini penting banget dan ini ditekankan sama Ellen White. Meskipun sekarang dia tersembunyi, ada yang bisa lihat Tuhan? Kalau ada yang tiba-tiba, saya lihat Tuhan. Wah, itu harus didoakan Pak Pendeta, hati-hati itu. Meskipun sekarang dia tersembunyi dari pandangan manusia, telinga iman dapat mendengar suaranya yang berkata, wah saya merinding kalau baca Ellen White yang ini. Dia bilang apa? Jangan takut, aku bersamamu. Biasanya kalau pemudi atau ibu-ibu mungkin, kalau pasangannya, pacarnya, suaminya bilang, tenang, ada aku di sampingmu. Yang cewek-cewek langsung asik. Langsung, lihat. Meskipun sekarang dia tersembunyi dari pandangan manusia, tetapi telinga iman dapat mendengar suaranya yang berkata, kita baca sama-sama. Jangan takut, aku bersamamu. Siapa yang bersama kita katanya? Tuhan. Kita gak bisa lihat Tuhan, kalau kita lihat Tuhan kebakar kita mati. Kemuliaannya terlalu luar biasa. Jangan takut, Tuhan yang bilang jangan takut, aku bersamamu. Jangan berpikir bahwa Anda sendirian dan ditinggalkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Ketika kita menjalani kehidupan ini susah-susah pasti ya. Gak ada hidup tuh senang-senang terus ya. Gak ada hidup tuh bahagia-bahagia terus ya. Tetapi kita harus sadar, Tuhan seringkali mengizinkan masalah-masalah itu terjadi. Yang pertama, supaya orang lihat, oh anggota DHI pas mereka lagi ada masalah keluarga, mereka tetap setia ternyata sama Tuhan. Ketika mereka lagi marah-marah sama orang, mereka lagi gak suka sama orang, mereka bilang, puji Tuhan. Masalah harusnya menjadi cerminan bagaimana orang-orang di sekitar kita melihat Tuhan yang besar. Jangan kita yang orang Advent, jangan kita yang percaya Tuhan malah kita ada masalah, gak usah masuk gereja. Saya gak mau masuk gereja, saya lagi ada masalah pendeta. Makin susah. Jadi kalau ada masalah, belum bayar uang kuliah, anak sekolah belum bayar, tetap setia sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berikan janji, jangan takut, aku bersamamu. Jangan berpikir bahwa kita sendirian dan ditinggalkan karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saya kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan kita sebagai umat Tuhan untuk bertahan dalam kesusahan, dalam penderitaan bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tetapi itu semua karena apa? Pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya ada saatnya Tuhan membiarkan masalah menimpa kita. It's normal. Ada masanya kita sakit, itu biasa. Ada masalahnya kita kesusahan, itu biasa. Tetapi jangan apa? Jangan kecewa. Tuhan tidak melindungi kita dari kesusahan, tetapi Tuhan melindungi kita di dalam menjalani kesusahan. Itulah sebabnya indah sekali ayat inti kita tadi. Yesaya 8 ayat 17 berkata, ini kata-kata Nabi Yesaya yang sangat menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan ya. Ketika kita lagi ada masalah atau apa, kita berdoa, kita cari Tuhan. Lihat ini, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Sesuai gak sih dalam Tuhan? Kalau lagi ada masalah, berharapnya sama siapa? Sama siapa? Sama bos. Kalau bos itu bangkrut, selesai saudara. Kalau berharap sama pimpinan, pimpinan itu udah gak jadi pimpinan, selesai kita. Kalau kita berharap cuma sama apa yang kita miliki, kalau segala sesuatunya itu hilang, selesai kita. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Apa katanya? Aku hendak mengharapkan dia. Kiranya ketika kita menjalani kehidupan kita, meskipun banyak masalah, meskipun banyak penderitaan, duka cita, mari kita berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, jangan takut, aku bersamamu. Jadi di mana Tuhan, saudara-saudara? Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Marilah